Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini, dalam khutbah Jumat yang sangat ringkas ini, mari sama-sama kita merenung, sudahkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan apapun yang diperintahkan dan meninggalkan apapun yang dilarang, baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita berhak, yaitu menggapai satu predikat orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang tahun ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah haji. Insya Allah beberapa hari lagi, kalau menurut hitungan kalender tahun Hijriyah di Tanah Suci Mekah, insya Allah hari Selasa mereka akan melaksanakan apa yang disebut dengan wukuf di Padang Arafah, karena hari Selasa tersebut adalah hari di mana sudah menunjukkan tanggal 9 Zulhijjah di Mekah. Dan kita berharap dan mendoakan mudah-mudahan ibadah haji mereka semua menjadi ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mereka semua dan kita pun yang pernah melakukan ibadah haji, ibadah kita menjadi ibadah haji yang mabrur, yaitu ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, khatib akan berusaha untuk menjelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan haji mabrur. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Apa kata Rasul? Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam mengatakan, Al-Hajjul Mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Al-Hajjul Maqbul itu adalah Al-Hajj alladhi la yukhatiluhu syai'un minal atham, yaitu haji yang mana ibadah haji tersebut sedikit pun dalam dia menunaikan ibadah hajinya, dan hajinya betul-betul sama sekali tidak bercampur dengan dosa, maksiat dan kemungkaran. Makanya itu para ulama mengatakan al-hajjul mabrur adalah al-hajjul maqbul. Haji yang mabrur ada haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul katakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas dan layak bagi umatku yang menunaikan ibadah haji dan hajinya menjadi haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah, kecuali kata Rasulullah dia layak betul dan pantas sekali untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada balasan apapun bagi umatku yang mendapatkan haji mabrur tersebut kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita
keluarga kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini, yang berangkat ke tanah suci, atau siapapun di antara kita yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, betul-betul haji mereka dan haji kita semua menjadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan ganjaran yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah ciri-ciri dari haji mabrur tersebut? Subhanallah, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ketika Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, ditanya Rasulullah oleh seorang sahabat, qila wa ma birruhu ya Rasulullah, apa ciri dan contoh seseorang itu mendapatkan haji yang mabrur ya Rasulullah? Subhanallah, dengan kata yang ringkas dan lugas Rasul menyatakan, ketika ditanya oleh para sahabat, wa ma birruhu ya Rasulullah, apa tanda bahwa haji seseorang itu adalah haji yang mabrur? Apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Ciri utama orang yang berhaji tersebut, setelah dia pulang ke tanah air, setelah dia bersatu kembali dengan keluarganya, setelah dia bersatu kembali dengan masyarakatnya dia mana tinggal, subhanallah, akan kelihatan perubahan yang begitu mendasar. Bukan hanya dari aspek ibadah mahdhahnya, bukan hanya dari aspek ibadah yang murni ritualnya kepada Allah seperti sholat 5 waktunya, bukan hanya sekedar puasa Ramadannya, yang paling kelihatan adalah bukan hanya sekedar bagaimana sholat 5 waktunya, bukan hanya sekedar bagaimana puasa Ramadannya, bukan hanya sekedar bagaimana ibadah sedekah, zakat dan infaknya, tapi juga yang kelihatan kata Rasulullah, it'amut ta'am. Orang tersebut setelah dia pulang ke tanah air, betul-betul dia menjadi orang yang betul-betul, yaitu yang tinggi kepedulian sosialnya kepada siapapun yang ada di tempat dia tinggal. Maka karena begitu tinggi kepedulian sosialnya, ketika ada kelebihan rezeki dan ketika dia mampu dan dia melihat ada orang yang berkekurangan di mana dia tinggal, di situ subhanallah kelihatanlah apa yang disebut dengan ibadah sosialnya, yaitu it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang-orang yang butuh, kepada orang-orang yang memang harus dia bantu. Dan ketika itu kelihatan kemabruran hajinya, yaitu dengan dia menjadi orang yang dermawan dan bukan menjadi orang yang kikir, bukan menjadi orang yang pelit, apalagi maaf, orang yang zalim dan suka fitnah sana fitnah sini. Disitulah kata Rasul pertama kelihatan apakah haji seseorang itu menjadi haji yang mabrur atau haji yang tidak mabrur. Yang kedua kata Rasulullah, ciri kemabruran haji seseorang kata Rasulullah, setelah Rasul mengatakan it'amut ta'am wa thayyibul kalam, yang mana ucapan-ucapan yang keluar dari lidahnya, perkataan-perkataan yang keluar dari lidahnya, statement-statement yang keluar dari lidahnya, apapun dia, siapapun dia, apapun status sosialnya. Subhanallah, kemabruran haji seseorang itu akan kelihatan dari tutur katanya, dari perkataannya, dari segala apapun yang keluar dari lidahnya, yang keluar dari lidahnya, yang keluar dari ucapan-ucapan dan statementnya adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bermanfaat, ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mudah-mudahan kita yang sudah pernah melakukan ibadah haji, betul-betul kita mampu untuk merawat kemabruran haji kita sampai akhir hayat kita. Dan kita berharap juga saudara-saudara kita yang pernah menunaikan, yang sedang menunaikan ibadah haji ini, kita berdoa mudah-mudahan segala ibadah mereka dilancarkan oleh Allah
tanpa ada halangan apapun, dan haji mereka ketika kembali ke tanah air, ketika kembali kepada keluarganya, ketika kembali bercampur dengan dan bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, apapun status sosialnya, apapun pangkat dan jabatannya. Misalnya dia sebagai seorang pedagang misalnya, dengan hajinya menjadi haji yang mabrur, subhanallah, kelihatan perubahan pada dirinya menjadi seorang pembisnis, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang yang ketika berucap, yang ketika berkata, ucapan dan perkataannya adalah yang baik dan positif dan bermanfaat. Misalnya dia sebagai seorang politisi misalnya, sebagai pemimpin umat misalnya, sebagai aparat dan penegak hukum misalnya, mudah-mudahan dengan dia berhaji, subhanallah, dia menjadi seorang pemimpin yang betul-betul, menjadi seorang politisi yang betul-betul, menjadi seorang aparat dan penegak hukum yang betul-betul terlihatan perubahan pada dirinya, yaitu menjadi pemimpin yang peduli terhadap siapapun orang yang dipimpinnya, yang menjadi seorang pemimpin yang betul-betul nampak kedermawanannya, yang betul-betul ucapan dan perkataannya pun menjadi ucapan dan perkataan yang baik dan bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya saja, bukan hanya untuk keluarganya saja, bahkan untuk orang banyak, agama, bangsa dan negaranya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dari hadis ini, kalau kita yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, atau siapapun di antara kita yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, akan kelihatanlah mabrur atau tidaknya haji seseorang. Dan kita berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji saat ini, sekali lagi, jangan sampai sia-sia ibadah yang dilakukannya. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa kata Allah? Walillahi 'alan nas, wajib hanya karena Allah. Artinya ibadah haji yang dilakukan semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah lah menunaikan ibadah haji bagi siapapun yang mampu, yaitu pergi ke tanah suci. Mengapa ayat ini dimulai oleh Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dengan ungkapan walillah? Padahal kita tahu ibadah sholat pun tidak sah dan tidak ada gunanya kalau ibadah sholat ditunaikan bukan karena Allah. Ibadah saum pun termasuk ibadah puasa Ramadan dan puasa sunnah pun tidak akan ada nilainya dan tidak akan ada pahalanya kalau bukan dilakukan bukan karena Allah. Bahkan sedekah, zakat dan infak pun tidak akan ada gunanya dan akan sia-sia di sisi Allah kalau infak sedekah kita, bahkan zakat kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa tidak ada ayat yang mengatakan walillahi 'alan nasi as-shalah, walillahi 'alan nasi as-siyam, walillahi 'alan nasi as-sadaqah, tapi walillahi 'alan nasi hajjul baiti, yaitu Allah mewanti-wanti betul, mengingatkan betul, hai hamba-hambaku, hai umat Rasulullah, kalau engkau diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji dalam hidupmu, tolong karenanya hanya satu, cukup adalah lillah, karena Allah, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diingatkan oleh Allah? Para ulama mengatakan memang semua ibadah, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, bahkan ibadah haji pun tidak sah dan tidak ada gunanya bukan karena Allah. Tapi kenapa kok Allah ingatkan walillah 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila? Karena ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, bukan hanya sekedar pengorbanan harta, bukan hanya sekedar pengorbanan fisik. Bahkan tidak sedikit jamaah-jamaah haji yang melakukan ibadah haji ke tanah suci, di sana dia meninggal dunia dan disitulah dia mengakhiri hidupnya. Dan kita berharap mudah-mudahan siapapun
yang menunaikan ibadah haji, yang meninggal dunia ketika melakukan ibadah haji, betul-betul meninggalnya pun hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan pengorbanan harta yang tidak sedikit, yang memerlukan pengorbanan waktu yang tidak sedikit, yang juga mengorbankan kekuatan fisik, bahkan nyawa pun, karena tidak sedikit umat-umat Rasulullah yang menunaikan ibadah haji meninggal dunia di tanah suci. Dan kita doakan siapapun yang meninggal dunia ketika melakukan ibadah haji, betul-betul meninggalnya adalah karena Allah dan menjadi syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadil hajat. Ya Allah, kami sadar ya Allah, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam hidup kami ya Allah. Boleh jadi kami ini termasuk hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah anak cucu kami dan keturunan kami. Bimbinglah orang-orang tua kami, guru-guru kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Saudara-saudara kami yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, lancarkan ibadah mereka ya Allah. Jadikan ibadah haji mereka ibadah haji yang mabrur, ibadah haji yang Kau terima ya Allah. Bagi kami yang pernah menunaikan ibadah haji,
Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu menjaga kemabruran haji yang pernah kami laksanakan ya Allah. Bagi keluarga kami, bahkan bagi kami ya Allah yang belum pernah menginjakkan tanah sucinya ke tanah suci, baik untuk berumrah apalagi untuk menunaikan ibadah haji ya Allah, berikan kesempatan kepada mereka untuk mampu ke tanah suci ya Allah, baik untuk melakukan ibadah umrah bahkan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima dalam hidup mereka ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kapanpun dan dimanapun dan sedang apapun kami ya Allah, suatu saat kami pasti akan mengakhiri hidup kami di dunia ini ya Allah. Kami sadar ya Allah, segagah apapun kami pada saat ini ya Allah, kami pasti suatu saat akan menghembuskan nafas kami yang terakhir di dunia ini ya Allah. Kami sadar ya Allah, bagaimanapun sayang dan cintanya kami kepada keluarga kami, kepada orang tua kami dan guru-guru kami, dan kepada siapapun orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka di dunia ini. Satu saat kami pasti akan berpisah dan akan mengakhiri hidup kami di dunia ini ya Allah. Maka kapanpun dan dimanapun Engkau mengutus malaikatmu untuk mengakhiri hidup kami di dunia ini ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan taat dan beribadah kepadamu ya Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam hidup kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.